Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali ngaji kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin, amin. Maka kita lanjut pada ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad makarul ladzina min qablihim fa'atawwahu bunyanahum minal qawaidi fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Qad sungguh makara telah menipu, ya, telah menipu makar alladzina mereka yang min qablihim dari sebelum mereka. Jadi orang yang sesat akibat perilaku orang-orang sebelumnya itu umumnya mereka mengatakan aku disesatkan. Kan ngono. Jadi di dalam surat Ar-Rum itu ada firman Allah yang menceritakan bahwa manusia itu dicipta dalam bentuk fitrahnya itu lurus, benar, jejak. Fitrah manusia itu mengenali Tuhan dengan tepat dan benar. Tapi karena dia datang setelah orang-orang yang syirik atau musyrik, setelah orang-orang yang kafir atau ingkar, setelah orang-orang yang fasik, ya, yang membiasakan pelanggaran, tekun di dalam larangan, tapi tidak mau istiqomah dalam ketaatan, kepatuhan, fasik, bahkan munafik, orang yang mencari untung dalam keberagamaan. Jadi sampai Tuhan pun dibohongi, gitu ya. Kurang hebatnya apa manusia itu? Tuhan saja bisa dibohongi. Nah, setelah generasi yang amburadul tadi itu, yang carut marut, tidak bisa dilihat kebaikannya sama sekali, umumnya generasi yang datang setelah generasi yang rusak itu akan menyandarkan pembenaran sikap laku rusaknya pada apa yang telah ada. Ini kan warisan nenek moyang, ini kan warisan para leluhur. Ketika orang itu tadi terbelenggu oleh tradisi yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya, jadi padahal nurani manusia itu adalah lurus. Manusia itu secara instingtif akan memberontak terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Tapi ketika apa yang ada di sekitar sekelilingnya itu dirasakan menyenangkan terhadap nafsunya, maka manusia itu melakukan kamuflase. Jadi nurani yang tadinya berontak itu ditekan sedemikian rupa, lalu dia tetap mengikuti terhadap tradisi yang diwariskan oleh para leluhurnya. Tapi begitu diadili, dia akan mengatakan bukan aku, tetapi pendahuluku. Aku itu disesatkan oleh mereka. Hebat kan? Nalar pikir manusia itu luar biasa. Kadang-kala iso ngapusi awake dewe. Nanti ujungnya itu walau melakukan sesuatu yang menyimpang dan dia tahu, dia tetap bisa nikmat-nikmat saja, seolah dia tidak punya perasaan. Qad sungguh makaro telah membuat makar siapa alladzina orang-orang yang min qablihim dari sebelum mereka. Di antara makar yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya itu
Fahuwa dan dia bentuk makar itu tamrudu membikin berbolak-balik, membikin keraguan, rida bolak-balik. Bana sorhan tawilan dengan memberikan penjelasan yang cukup panjang, liyas idza minhu ila sama, supaya dia itu bisa untuk naik minhu darinya makar itu ila samai ke langit, liyuqatila ahlaha supaya bisa untuk membunuh terhadap ahlinya atau keluarganya. Salah satu dari bentuk salah satu daripada bentuk makar yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka itu adalah sebuah pemahaman yang membuat keraguan-raguan dengan cara membentuk atau membangun penjelasan-penjelasan yang cukup panjang, yang intinya adalah supaya bisa untuk menghancurkan terhadap nilai-nilai yang sesungguhnya itu yang benar. Tadi saya sebut membuat semacam kamuflase. Diibaratkan orang yang membangun bangunan yang tinggi, tetapi di bawah pondasinya itu dilubangi. Jadi dihancurkan, pondasinya itu dirusak sehingga kelihatan megah tapi rapuh. Sehingga kalau ada orang yang masuk ke situ pasti akan keruntuhan. Sehingga tempat itu sebenarnya tempat yang mengerikan, tetapi karena bangunannya itu bagus, maka orang tertarik untuk berada di dalam bangunan itu. Fa'atallahu, maka kemudian Allah mendatangkan bunyanahum terhadap bangunan-bangunan mereka itu minal qawaidi dari ragam pondasi atau kaidahnya, ai minal asasi dari dasar-dasar. Jadi Allah kemudian fa'arsala alaihi riha, kemudian Allah mengutus atasnya makar tadi itu arih, angin, wal zalzalata dan lindu goncangan, fahadamatha, maka angin topan lesus itu atau goncangan itu kemudian fahadamatha, lalu membinasakan, meruntuhkan terhadap bangunan-bangunan mereka. Yang dengan goncangan itu atau dengan angin itu, maka terpaan angin tadi fakhorro, maka menjadikan tertunduk alaihim atas mereka apa as-sakfu, atap, min fauqihim dari atas mereka, ai wahum tahtahu, sedang mereka berada di bawah daripada atapnya bangunan itu. Fakhorro banjur tunduknya alaihim atas beban mereka untuk menimpa pada mereka apa asakfu iku atapnya itu, sesuatu yang sedianya menurutnya itu melindungi, mengayomi, justru itu yang membuat runtuh, itulah ya, itu yang bikin rusak, itu yang bikin hancur. Kenapa? Karena tidak berada di asas, di dasar pijakan yang kokoh. Makanya kita itu dasar agama kita itu kan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu harus ceket betul bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tuhan dalam dimensi apa di situ? Ya sebagai pencipta, perawat, pemelihara, pengatur, bahkan sampai pemusnah. Jadi Allah itu menciptakan, Allah itu yang kemudian meniadakan. Allah itu memberikan hidup, tapi Allah juga yang kemudian mencabut kehidupan. Lah nek wis ketemu ngono, apa? Kita yakin Tuhan dalam aspek mulkiyah. Semua kekuasaan ini adalah otoritasnya Allah. Ya suka-sukanya Allah. Kemudian syahadah yang bagaimana? Yang meletakkan Allah sebagai majikan, sayyid, sebagai tuan yang disembahnya, yang dibektihi, yang diabdihi.
Jadi asas di dalam Islam yang paling mendasar syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harus diperkokoh, harus diperkuat. Apa nek jare saiki itu kohesinya itu harus semakin hebat. Daya rekatnya kita dengan Allah itu harus semakin kuat ya. Makanya bismillahirrahmanirrahim itu baknya itu aibaul ilsaq, bak untuk menggandeng, au baul ma'iyah atau bak untuk kebersamaan, au baul isti'anah, bak yang bisa untuk menimbulkan pertolongan. Dengan pertolongan Allah, dengan melekat kepada Allah, dengan bersama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, kita bisa beraktivitas. Maka diajari kulu amrin dibalin lam yuta bi bismillah bahwa akta jen ono urusan sing apik ora diawali karo basmalah, maka terputus keberkahannya, terputus rahmatnya, karena itu perbuatan yang egois, tidak menggandeng dengan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Sungguh mereka telah membuat makar orang-orang dari sebelum mereka. Maka kemudian Allah mendatangkan terhadap bangunan makar mereka itu dari pangkal-pangkalnya, lalu terhancurkan ya, atas mereka itu atap-atap bangunan itu dari atas mereka, karena mereka ada di bawah daripada bangunan itu. Maka kemudian Allah menyebutkan wa atahumul adzabu wa ata, dan datang pada mereka apa al adzabu siksa min dari kaisu sekiranya lah tidak yasuruna, mereka menyadari, mereka merasa. Jadi goncangan-goncangan, angin ribut, kemudian lindu sampai terjadi gempa, bahkan gunung-gunung itu ada yang erupsi ya, meletus, mengeluarkan lava pijarnya, mengeluarkan wedus gembelnya ya, loh, itu sebenarnya jawaban Allah atas makar yang dilakukan oleh manusia yang selalu ingin menentang terhadap ketentuan Tuhannya. Wis dielingke karo Gusti Allah kuwi. Loh, kok isih pancet ae? Maka kemudian Allah akan datangkan siksanya yang lebih daripada apa yang terjadi itu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka enggak merasa bahwa perbuatan mereka itu menjadi pemicu pemantik disharmoni atau ketidakstabilan fungsi yang ada dalam semesta ini. Maka kita membuat bangunan itu ya tanya nanggone sing ahline, aja takon ning sak gak ahli. Wis gak apa-apa wis iki masuk mok nggone watu dijajar-jajar ngono tok ae wis ora apa-apa. Nah, barang watu dijajar-jajar malah ana lindu akhirnya ngebruki nang awake dhewe. Nah, itulah orang kadangkala tidak merasa, tidak peka dengan akibat perbuatan itu. Ya kan? Akibat perbuatan min jihati la takfuru baluhum. Wakila, dan ada yang berpendapat hadza, ini ayat makar tadi itu diumpamakan seperti orang yang bangun gedung tadi itu tamsilun, perumpamaan li ifsadiha, karena merusaknya apa yang abromuhu, mereka itu menyandarkan kepada barang itu, minal mungkari, dari suatu keingkaran atau kemungkaran, pengingkaran, birrusuli, dengan adanya rasul yang ahli teknik untuk mengubah, bangun tradisi yang baik dan benar, kokoh, lestari, memberikan manfaat perlindungan diri yang benar, itu adalah rasul, utusan Allah. Lah kok kowe ora takon, malah sing disampaikan rasul-rasul itu mau anggap itu cerita-cerita usang, asatirul awalin. Nah, berarti kamu itu memilih terhadap format budaya, format perilaku yang berdasar emosi atau nafsumu
diri. Ingat, itu akibat buruknya adalah runtuhnya apa yang kau bangun itu. Ayat itu berbicara seperti itu, sehingga kita harus hati-hati, kita harus waspada, arif dan bijak di dalam memahami apa yang sedang dan akan kita lakukan, karena itu berdampak akibatnya bagi masa depan kita sendiri. Tenun, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, alhamdulillah wis cetha terwelo-welo tur suasanane wis ketok padang jinglang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabil karim wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana kal hamd kama yanbaghi jalika. Allahumma ya wali hamid ya muti ya mu'id ya rahim ya wadud. Tawil umurana li ta'atika wa li ta'ati rasulika wa khasin akhlaqana wa tajib kalamana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala walhamdulillahil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah. Alhamdulillahil alamin. Atana wa yakum nasrun minna wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.